Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Angin dingin tiba-tiba menerobos, membawa serta aroma tanah basah dan melati layu yang menusuk hidung. Di balik tirai jendela yang sedikit terbuka, sepasang mata bocah mengintip, penuh rasa ingin tahu dan sedikit takut. Di luar, keranda kayu tua dipikul perlahan, dikelilingi warga desa yang mengucap kalimat tauhid, bergetar di udara senja. Sebuah mitos lama berbisik di telinga setiap anak di desa itu. Jangan pernah melihat jenazah di dalam keranda. Tapi Hussein, bocah 10 tahun itu, tak bisa menahan diri. Sejak saat itu, sesuatu yang lain ikut masuk ke dalam rumah. Siang itu, suara tangis pilu Bu Lastri, tetangga depan rumah Hussein, sudah samar terdengar sejak pagi. Pak Hartono, suaminya, baru saja berpulang setelah sakit keras. Hussein sebenarnya sudah diperingatkan ibunya, Bu Aminah, untuk tidak keluar rumah, apalagi sampai mengintip. "Anak kecil jangan sampai lihat yang begitu, Le, Pak Mali," ucap Bu Aminah seraya mengelus kepala Hussein. Tapi namanya juga anak-anak, rasa ingin tahu itu sungguh kuat. Sekitar jam 2 siang, rombongan pengantar jenazah mulai bergerak dari rumah duka. Hussein yang tadinya pura-pura tidur di kamarnya langsung bangkit. Ia mengendap-endap menuju jendela samping rumah yang menghadap langsung ke jalan setapak desa. Jantungnya berdebar kencang. Ia menggeser sedikit gorden yang sudah usang. Dari celah sempit itu, Hussein bisa melihat keranda berwarna coklat tua, dihiasi kain putih yang sudah agak kusam, dipikul 4 orang bapak-bapak dengan langkah mantap. Aroma melati yang kuat kembali tercium, bercampur bau tanah dan wewangian kemenyan. Saat keranda itu tepat berada di depan rumahnya, angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan pohon mangga di halaman. Hussein merasakan bulu kuduknya meremang hebat, dingin menjalari punggungnya hingga ke ubun-ubun. Sepersekian detik, ia merasa ada sesuatu yang menatap balik ke arahnya dari dalam keranda itu, meski tertutup kain. Sensasi itu begitu kuat, membuatnya cepat-cepat menutup kembali gorden dan lari terbirit-birit ke kamarnya. Malam harinya Hussein mulai gelisah. Ia bolak-balik di tempat tidurnya. Badannya terasa berat dan matanya enggan terpejam. Bu Aminah dan Pak Budi, ayahnya, sempat mengira Hussein hanya demam biasa karena terlalu banyak bermain. Mereka memberinya obat penurun panas dan menyuruhnya tidur. Namun, di tengah malam buta, sekitar pukul 2, sebuah jeritan pecah dari kamar Hussein. Pak Budi dan Bu Aminah sontak terbangun. Jantung mereka serasa mau copot. Mereka bergegas ke kamar putra sematawayang mereka. Pintu kamar Hussein terbuka sedikit, memperlihatkan pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Hussein terbujur kaku di ranjang. Matanya melotot lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Nafasnya tersengal-sengal, suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya mampu mengeluarkan rintihan dan jeritan lirih. Tubuhnya bergetar hebat. "Hussein, ada apa, Nak?" Bu Aminah segera menghampiri, memeluk tubuh anaknya yang kaku dan dingin. Pak Budi menyalakan lampu kamar. "Pocong," Hussein berbisik. Suaranya serak, menunjuk ke sudut kamar yang kosong. "Di sana, dia berdiri. Lihat Bapak sama Ibu." Pak Budi menatap sudut kamar. Tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan mainan dan lemari kayu tua. Namun, sorot mata Hussein yang penuh ketakutan itu tidak bisa dibohongi. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang nyata. Sejak malam itu, kondisi Hussein semakin memburuk. Ia jadi pendiam di siang hari, tapi saat malam tiba, teror dimulai. Hussein tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia akan terbangun dengan jeritan, menunjuk-nunjuk ke arah yang sama,
sudut kamar yang gelap. Katanya, pocong itu datang, berdiri diam, menatapnya tanpa wajah. Matanya kosong, menghisap semua keberanian Husein. Bu Aminah dan Pak Budi bergantian menunggui Husein setiap malam. Mereka tak habis pikir. Dokter desa bilang Husein hanya kecapekan dan sedikit demam. Tapi obat yang diberikan tak berefek sama sekali pada ketakutan anaknya. Wajah Husein mulai pucat pasi. Lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya. Ia seringkali mengigau, menyebut-nyebut nama pocong dengan nada ketakutan. Suatu malam, saat Pak Budi tertidur di kursi sebelah ranjang Husein dan Bu Aminah sedang membuatkan teh hangat di dapur, Husein kembali menjerit. Kali ini jeritanya lebih kencang, disertai tangisan histeris. Bu Aminah dan Pak Budi langsung berlari ke kamar. Mereka menemukan Husein meronta-ronta di ranjang, seolah ada yang mencekiknya. Matanya terpejam erat, tapi tubuhnya terus berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Bu Aminah segera memeluk dan menenangkan Husein, sementara Pak Budi menyalakan semua lampu di kamar. Setelah Husein sedikit tenang, ia terisak-isak. "Pocong itu, dia duduk di dadaku, Bu. Dia berat sekali. Matanya hitam, Bu." Husein terisak, suaranya dipenuhi kengerian yang dalam. Pak Budi menatap Bu Aminah dengan tatapan putus asa. Ini bukan lagi demam. Ini bukan lagi sekedar mimpi buruk. Ada sesuatu yang janggal dan mengerikan yang menimpa anak mereka. Teror itu nyata. Bayangan pocong itu tidak hanya berdiri di sudut kamar, tapi sudah berani mendekat, bahkan menindih tubuh ringkih Husein. Singkat cerita, setelah berdiskusi panjang, Pak Budi dan Bu Aminah memutuskan untuk membawa Husein ke tempat orang pintar. Mereka sudah mendengar tentang Mbah Karto, seorang dukun tua di desa sebelah yang konon punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Keesokan sorenya, Pak Budi membonceng Husein dan Bu Aminah dengan sepeda motor tuanya menuju rumah Mbah Karto. Rumah Mbah Karto terletak agak jauh dari pemukiman, di tepi hutan jati yang sepi. Bangunannya terbuat dari kayu jati tua, dengan halaman yang ditumbuhi aneka tanaman obat dan kembang melati yang semerbak. Saat mereka tiba, Mbah Karto sudah menunggu di pendopo rumahnya. Ia seorang pria tua berjanggut putih panjang, kulitnya keriput, tapi matanya tajam dan penuh wibawa. Ia mengenakan baju lurik dan sarung batik. "Silahkan masuk, Nak Budi, Bu Aminah," sambut Mbah Karto dengan suara serak namun menenangkan. "Ayo Le Husein, sini duduk dekat Mbah." Husein yang biasanya pemalu, kali ini hanya bisa menunduk ketakutan, bersembunyi di balik punggung ibunya. Ia sepertinya merasakan aura yang berbeda di tempat ini. Setelah mereka duduk, Mbah Karto langsung menatap Husein dengan seksama. Matanya memicing, seolah menembus jauh ke dalam diri Husein. Mbah Karto mengangguk-angguk pelan, sesekali memejamkan mata, bibirnya komat-kamit membaca mantra. Atmosfer di pendopo itu tiba-tiba terasa dingin, meskipun udara sore sebenarnya cukup hangat. Setelah beberapa saat, Mbah Karto membuka matanya. Ia menghela napas panjang, tatapannya beralih ke Pak Budi dan Bu Aminah. "Anakmu ini melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat," ucap Mbah Karto pelan. Suaranya penuh keseriusan. Bu Aminah langsung menegang. "Maksudnya, Mbah?" Mbah Karto mengusap jenggotnya. Ada ikatan yang terbentuk, ikatan yang tidak diinginkan. Jiwa anakmu ini masih bersih, masih rentan, dan dia melihat arwah yang belum tenang. Jantung Pak Budi berdebar kencang. Ia tahu Mbah Karto pasti sedang membicarakan kejadian saat Husein mengintip keranda Pak Hartono. "Iki dudu leloro biaso," Mbah Karto melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar. "Bocah iki sawanan pocong." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Sawanan pocong, sebuah mitos yang sering diceritakan para orang tua, tapi tak pernah mereka bayangkan akan menimpa anak mereka sendiri. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanya Bu Aminah. Suaranya nyaris berbisik, menahan tangis.
Mbah Karto menatap mereka dengan tatapan ibah. Satu-satunya obat adalah tanah kuburan dari jenazah yang pertama kali dilihat anak ini di dalam keranda. Tanah itu harus diambil sebelum 3 hari, sebelum ikatan ini menjadi permanen. Pak Budi dan Bu Aminah saling pandang. Mereka ingat, ini sudah hari kedua sejak Pak Hartono meninggal. Waktu mereka tidak banyak. Mbah Karto menunduk, lalu kembali menatap mereka. Kali ini dengan tatapan yang lebih serius, bahkan sedikit muram. Jika terlambat, katanya lirih, sing tekon jaluk ora mung poconge, tapi sing gowo dheweke. Kalimat terakhir Mbah Karto itu sukses membuat bulu kuduk mereka kembali berdiri. Siapa yang membawa pocong itu? Dan apa yang akan datang meminta? Sebuah ketakutan baru menyelimuti mereka. Pulang dari rumah Mbah Karto, hati mereka dilingkupi rasa cemas dan horor yang semakin dalam. Malam itu, setelah pulang dari Mbah Karto, suasana di rumah Pak Budi terasa sangat mencekam. Husein sendiri tampak lebih tenang setelah diperciki air doa oleh Mbah Karto. Tapi tatapan kosongnya masih belum hilang sepenuhnya. Bu Aminah terus memeluk anaknya, air mata tak henti menetes. "Pak, apa kita benar-benar harus ke kuburan malam ini?" tanya Bu Aminah. Suaranya bergetar. "Ini sudah mau jam 11 malam." Pak Budi menghela napas berat. "Kita tidak punya pilihan, Bu. Mbah Karto bilang sebelum 3 hari. Besok sudah hari ketiga." Ia menatap Husein yang terlelap di pangkuan ibunya. "Demi anak kita, Bu, kita harus pergi." Dengan berat hati, Bu Aminah mengangguk. Pak Budi kemudian mengambil senter tua, cangkul kecil, dan sebuah kantung kain dari dapur. Udara malam itu terasa sangat dingin. Angin berdesir kencang, seolah ikut meratapi nasib mereka. Singkat cerita, sekitar pukul 11:30 malam, Pak Budi dan Bu Aminah berangkat menuju pemakaman umum desa. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka, tapi jalan setapak menuju ke sana sangat gelap, hanya diterangi sinar rembulan yang sesekali tertutup awan. Pohon-pohon bambu di pinggir jalan bergoyang-goyang, menciptakan suara gemerisik yang menyeramkan. Ketika mereka sampai di pintu masuk pemakaman, suasana langsung berubah drastis. Udara terasa lebih berat, dinginnya menusuk tulang. Batu nisan berjejer tak beraturan, samar-samar terlihat di bawah cahaya rembulan. Bayangan-bayangan pohon Kamboja yang rimbun terlihat seperti monster-monster raksasa yang siap menerkam. Pak Budi mencoba mengingat di mana persisnya makam Pak Hartono. Ia menyalakan senter, menyapu cahaya kuningnya ke sekeliling. Beberapa kali ia merasa melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara nisan. Tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Jantungnya berdebar tak karuan. "Pak, aku takut," bisik Bu Aminah, mencengkeram erat lengan suaminya. Wajahnya pucat pasi. "Shh, jangan bicara banyak, Bu. Ayo kita cepat," jawab Pak Budi, berusaha menenangkan istrinya. Meskipun ia sendiri merasakan ketakutan yang sama. Akhirnya mereka menemukan makam Pak Hartono. Nisan kayu sederhana bertuliskan namanya. Makam itu masih baru. Gundukan tanahnya masih terlihat jelas. Pak Budi berjongkok, tangannya gemetar saat memegang cangkul. Ia mulai mengikis sedikit tanah di atas makam. Tiba-tiba, dari arah belakang mereka, terdengar suara gesekan kain yang sangat pelan. Suara itu berulang, seolah ada sesuatu yang sedang merayap di tanah, mendekat. Sret, sret, sret. Pak Budi dan Bu Aminah sontak membeku. Mereka saling pandang. Mata mereka membulat sempurna karena ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi punggung mereka. "Suara apa itu, Pak?" bisik Bu Aminah, hampir tak bersuara. Pak Budi menggelengkan kepala. Tangannya masih memegang cangkul. Ia mencoba memberanikan diri, memutar senternya ke arah suara. Cahaya senter itu menyorot sebuah pohon Kamboja tua. Di balik pohon itu, sebuah bayangan putih yang tinggi dan kurus berdiri tegak. Matanya tidak terlihat, hanya lubang hitam menganga di balik kain kafan yang sudah usang dan bernoda. Sosok itu, pocong Pak Hartono, sudah menunggu mereka. Melihat sosok pocong itu berdiri di hadapan mereka,
Pak Budi dan Bu Aminah hanya bisa terdiam, terpaku ketakutan. Kaki mereka serasa tertancap di tanah. Jantung mereka berdegup kencang seolah ingin keluar dari dada. Aroma melati busuk tiba-tiba menusuk hidung, jauh lebih pekat daripada sebelumnya. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menatap mereka, atau setidaknya itulah yang mereka rasakan. Aura dingin dan mencekam terpancar dari sosok itu. Rasanya waktu berhenti. Mereka tidak bisa berteriak, tidak bisa lari. Pak Budi memberanikan diri untuk menggerakkan tangannya, mengambil sedikit tanah dari makam Pak Hartono dan memasukkannya ke dalam kantung kain. Tangannya gemetar hebat, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya harapan untuk anaknya. Saat kantung kain itu terisi, suara gesekan kain kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Pocong itu melompat kecil, sedikit mendekat. Gerakannya kaku, aneh, dan sangat mengerikan. "Cepat, Bu, kita harus pergi." Pak Budi menarik tangan Bu Aminah yang masih membeku. Bu Aminah akhirnya tersentak dan mereka berdua langsung berbalik, berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Suara gesekan kain kafan itu kini mengikuti mereka, seolah pocong itu melompat-lompat di belakang mereka. Sret, sret, sret. Suara itu terus mengejar, membuat adrenalin mereka melonjak tinggi. Pak Budi sesekali menoleh ke belakang, dan setiap kali itu, ia bisa melihat bayangan putih itu masih berada di sana, mengikuti mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar pemakaman, suara itu tiba-tiba menghilang. Pak Budi dan Bu Aminah berhenti sejenak, terengah-engah, mencoba menormalkan nafas mereka yang memburu. Mereka menoleh ke belakang, tetapi kegelapan malam telah menelan sosok putih itu. Pocong itu sudah tidak ada. Mereka berdua cepat-cepat meninggalkan pemakaman. Jantung masih berdegup kencang. Setibanya di rumah, Bu Aminah langsung berlari menuju kamar Husen. Pak Budi mengekor di belakangnya, masih gemetar. Di kamar, Husen sedang duduk di ranjang. Matanya terbuka lebar, menatap ke sudut kamar yang gelap. Wajahnya pucat, tapi kali ini ia tidak berteriak. Ia hanya diam, dengan tatapan kosong yang mengkhawatirkan. "Husen," Bu Aminah memeluk anaknya erat. "Ini, Nak, tanahnya sudah Bapak ambil." Pak Budi mengeluarkan kantung kain berisi tanah kuburan. Ia menuangkan sedikit ke dalam mangkuk kecil, lalu menambahkan air dan membacakan doa-doa yang diajarkan Mbah Karto. Setelah itu, ia mengoleskan sedikit tanah basah itu ke kening Husen, dada, dan kedua telapak tangannya. Husen tidak berontak. Ia hanya diam, seolah tak merasakan apa-apa. Setelah ritual itu selesai, mereka berharap Husen akan membaik. Namun, mereka salah. Malam itu Husen tidak menjerit. Ia juga tidak terbangun. Tapi ia terus mengigau. Kali ini, bukan hanya pocong, tapi ia mulai menyebutkan nama-nama lain yang tidak mereka kenali, dengan suara yang lebih dalam, lebih berat, seolah bukan suara Husen. "Dia tidak sendiri, Bu," bisik Husen dalam tidurnya, matanya terpejam. "Ada yang lain, yang lebih tua, yang memanggilnya." Pak Budi dan Bu Aminah kembali saling pandang. Ketakutan yang Mbah Karto ucapkan, "Sing tekon jalu, ora mung poconge, tapi sing gowo dheweke," kini terasa begitu nyata dan mengerikan. Pocong Pak Hartono hanyalah pion. Ada kekuatan lain yang lebih besar yang menarik benang di balik teror ini. Pagi harinya, kondisi Husen tidak membaik. Ia masih linglung, tatapannya kosong, dan sesekali ia berbicara sendiri dengan suara yang bukan suara aslinya. Bu Aminah dan Pak Budi semakin panik. Tanah kuburan itu tidak cukup. Ikatan itu sepertinya terlalu kuat. Mereka memutuskan untuk kembali ke Mbah Karto. Kali ini, Mbah Karto menatap mereka dengan wajah serius. Ia sudah tahu apa yang akan mereka katakan.
"Mbah, Husein masih begitu. Bahkan dia bicara sendiri dengan suara aneh," lapor Bu Aminah. Air matanya tak terbendung. Mbah Karto mengangguk pelan. "Sudah Mbah duga, ikatan itu sudah terlalu dalam, Nak. Ada yang ikut campur, menarik benang. Pocong Pak Hartono itu hanya penarik perhatian." "Siapa, Mbah?" tanya Pak Budi tercekat. Mbah Karto menutup matanya sejenak lalu membukanya perlahan. "Ini berkaitan dengan Pak Hartono. Bukan hanya arwahnya yang belum tenang, tapi ada sesuatu yang sudah lama mendiami dia. Sesuatu yang tua dan sangat jahat." Ia menjelaskan, dulu sekali Pak Hartono pernah melakukan sebuah perjanjian gaib. Perjanjian yang melibatkan sebuah entitas kuno yang bersemayam di sebuah pohon beringin tua di ujung desa. Entitas itu yang dulunya memberikan kekayaan dan kemudahan pada Pak Hartono, dan kini saat Pak Hartono meninggal, entitas itu merasa berhak atas sesuatu dari keturunannya atau siapapun yang terhubung dengan jenazahnya. "Anakmu, karena melihat jenazah itu, tanpa sengaja menjadi jembatan bagi entitas itu untuk masuk," jelas Mbah Karto. "Pocong itu hanya pembuka pintu. Sekarang yang memanggil itu sudah datang. Dia tidak menginginkan Husein mati, tapi ia menginginkan kesadarannya, mengambil alih tubuhnya." Mendengar penjelasan itu, Bu Aminah dan Pak Budi merasa dunia mereka runtuh. Anak mereka akan menjadi boneka bagi makhluk gaib. "Apa ada cara lain, Mbah?" tanya Pak Budi putus asa. Mbah Karto mengangguk. "Ada, tapi sangat berbahaya. Kita harus mengusir entitas itu dari tubuh Husein dan memutuskan ikatan dengan pemanggil yang sebenarnya." Mbah Karto menjelaskan, mereka harus membawa Husein ke pohon beringin tua itu di tengah malam, tempat entitas itu bersemayam, dan melakukan ritual khusus. Malam itu, dengan hati berat dan penuh ketakutan, Pak Budi dan Bu Aminah membawa Husein yang lunglai ke bawah pohon beringin tua. Pohon itu menjulang tinggi, dahan-dahannya rimbun dan akarnya mencengkram tanah, seolah ribuan jari-jari raksasa. Udara di sekitarnya terasa sangat berat, penuh energi negatif yang pekat. Husein tiba-tiba menggigil hebat, tubuhnya kejang-kejang. Mbah Karto mulai merapal mantra-mantra kuno. Asap kemenyan mengepul, menciptakan aroma yang menusuk hidung. Suara Mbah Karto yang berat dan karismatik menggema di tengah kegelapan. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam pohon beringin. Desisan-desisan panjang, tawa-tawa serak yang bukan milik manusia. Husein menjerit kesakitan. Tubuhnya melengkung ke belakang. Matanya terbuka lebar, namun bukan lagi mata Husein yang polos. Matanya merah menyala, penuh amarah dan kebencian. Suara berat dan serak keluar dari tenggorokannya. "Kalian tidak akan bisa mengambilnya. Dia milikku." Terjadi pergulatan sengit antara Mbah Karto dengan entitas yang merasuki Husein. Bu Aminah dan Pak Budi hanya bisa memeluk Husein erat, menangis dan berdoa tanpa henti. Pohon beringin itu seolah ikut hidup. Dahan-dahannya bergerak-gerak, daun-daunnya rontok berjatuhan. Tepat saat fajar menyingsing, Mbah Karto mengakhiri mantranya dengan sebuah teriakan lantang. Husein tiba-tiba terkulai lemas, matanya terpejam. Tubuhnya kembali normal, kejang-kejangnya berhenti. Mbah Karto terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Dia sudah pergi, ikatan itu sudah terputus. Bu Aminah dan Pak Budi segera memeriksa Husein. Wajahnya masih pucat, tapi nafasnya teratur. Mereka membawa Husein pulang dengan perasaan campur aduk. Teror sawanen pocong itu telah berakhir, tapi bekas luka di hati mereka akan tetap ada. Mereka tahu, dunia ini menyimpan lebih banyak misteri dan kengerian daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan pelajaran pahit itu, Husein tak akan pernah melupakannya meski ia sudah tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi. Malam-malam yang penuh ketakutan itu telah mengubahnya selamanya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.